السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Sadaqallahul Azim. Setelah selesai suratul Qari'ah, kita lanjutkan dengan suratul Takatsur yang diturunkan sebelum hijrah, disebut surah Makkiyah. 8 ayat, 28 kalimat, 120 huruf. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur. Demikian pembukaan surat At-Takatsur. Allah memberikan peringatan kepada kita semuanya. Kalian wahai manusia telah dilalaikan, ingat ya, telah dilalaikan daripada tuntunan Allah. Kenapa? Kata Allah, takatsur karena banyak-banyak cari dunia. Tiap orang berpacu untuk mencari dunia sampai lupa kepada peringatan-peringatan Allah. Allah mengingatkan dalam ayat ini, alhaakumut takatsur. Kalian dilupakan, kata Allah. Kenapa? Karena banyak-banyak cari dunia. Hatta zurtumul maqabir, sampai kalian masuk ke dalam liang kubur. Di dalam riwayat Abdullah bin Sikhir dari abahnya, dia mengatakan, ataitu ila Rasulillah sallallahu intahaitu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqul alhaakumut takatsur yaqulu ibnu adam mali mali wa hal laka min malika illa ma akalta fa afnaita aw labista fa ablaita aw tasaddaqta fa amdaita. Di dalam Ibn Abdullah bin Sikhir dari ayahnya, dia mengatakan pada suatu hari saya ke tempat Rasulullah. Pada saat itu Rasulullah sedang membaca ayat ini. Pada saat Rasulullah membaca surat At-Takatsur sampai pada ayat Allah mengatakan alhaakum, kata Allah, kalian semuanya lupa daripada taat, lalai daripada tuntunan Allah. Kenapa? Takatsur, kata Allah, karena banyak-banyak cari dunia, tidak ada selesainya cara mencari, sampai kata Allah kalian masuk ke dalam kubur. Pada saat Rasulullah membaca ayat ini, kemudian Rasulullah mengatakan, anak Adam mengatakan, mali, kata anak Adam, ini hartaku dan ini hartaku. Kemudian Rasulullah menjelaskan, tidak ada yang kamu miliki wahai anak Adam, hartamu yang betul, kata Rasulullah, yang kamu makan sampai habis, itu punyamu. Jadi supaya orang jangan sampai apa harta yang betul-betul milik kita. Rasulullah mengatakan, ma'akata, apa saja yang kau makan sampai habis, itu kata Rasulullah. Kemudian yang kedua, dan apa saja pakaian yang kamu pakai sampai rusak, kata Rasulullah, itu rezekimu. Kemudian yang ketiga, kata Rasulullah, wa ma tasaddaqta, dan apa yang kamu sedekahkan, yaitu yang kekal betul buat kamu. Sisanya kemana kamu tinggalkan, tu ahli waris tak tahu.
Makanya pada suatu hari Rasulullah tanya sama sahabat, siapa orang yang lebih cinta dengan hartanya ahli waris dari hartanya sendiri? Sahabat bilang, tidak ada ya Rasulullah, semua orang itu lebih cinta dengan hartanya sendiri dari ahli waris. Rasulullah mengatakan, hartamu yang betul yang kamu makan itu punyamu, atau bagian yang kamu pakai yaitu dari yang ketiga, kata hartamu yang kekal yang kamu sedekahkan itu yang punyamu betul. Kemudian yang ketiga, sisanya kata Rasulullah yang kamu tinggalkan tidak tahu. Punyanya siapa? Tidak ada orang tahu. Apa jadi miliknya ahli waris atau jadi miliknya siapa? Allah memberikan peringatan kepada kita semua pada ayat ini. Alhaakumut takatsur. Kalian kata Allah lupa daripada tuntunan Allah daripada atas. Kenapa? Takatsur karena berlomba-lomba banyak-banyak dari dunia. Hatta zurtumul ma. Sampai kata Allah kalian masuk dalam kubur. Allah tidak menggunakan istilah masuk ziarah kata Allah. Kenapa? Kubur sebentar. Orang membayangkan ribuan tahun. Begitu orang keluar dari kubur. Pada saat itu ditanya, berapa lama kamu tinggal di dunia atau dalam kubur? Ada yang mengatakan 1 hari, ada yang mengatakan setengah hari. Jadi kau yang ziarah mari mulai itu. Yang dibayangkan ribuan tahun dalam kubur. Begitu bangkit dari kubur, mereka menundukkan kepala. Apa kata orang-orang kafir pada saat itu? Baru mereka kaget. Mereka pada saat dibangkitkan dari kubur, mereka tanya, man ba'atsana min marqadina? Siapa yang membangunkan kami dari tempat tidur ini? Pada saat itu Allah menjawab, hada ma wa'ada. Ya ini yang dijadikan oleh Allah yang bersifat Ar-Rahman. Yang dulu kamu dah percaya, mana nerakanya sekarang? Wasadaq, dan betul itu utusan-utusan Allah. Kemudian mereka berbisik, berapa lama kita di dunia ini dan berapa lama kita di kubur? Ada yang mengatakan setengah hari, ribuan tahun ngoseh setengah hari. Orang yang paling pada saat ditanya berapa lama kamu dalam kubur atau di dunia, ada yang mengatakan 10 hari. Makanya Allah mengatakan, sampai Allah memberikan istilah seperti orang ziarah itu, marilah boleh main setilut. Kamu bayangkan ribuan tahun. Allah memberikan peringatan, jangan lupa wahai manusia, apa saja yang diberikan oleh Allah kepadamu, jadikan sebagai sarana untuk cari akhirat. Allah mengatakan, kalah, makanya Allah memberikan peringatan, jangan sampai kalian berbuat begitu. Harfu rojak wazadir, sangkan tantanya, jangan sampai kalian keliru. Sau pada nanti kata Allah kamu bakal tahu. Kalau 6 tahunnya nanti percuma. Makanya kata orang-orang solid, an-nas ghafil, semua manusia dalam keadaan lalai. Wa idza matun tabah, kalau sudah mati baru mereka sadar. Orang semua dalam keadaan begitu dia meninggal dunia baru sadar. Dunia yang kamu kumpulkan penting, apa sekarang artinya? Begitu roh sudah mulai merangkak pelan-pelan dari jasad, mata membelalak lihat ke atas. Mau kemana sekarang? Ainal mafar, mau lari kemana wahai manusia? Pada saat malaikat maut di atas ubun-ubun kita, kalau dia orang soleh, Rasulullah mengatakan, malaikat akan mengatakan, ayyatuhan nafsut thayyibah, wahai jiwa yang baik dalam jasad yang baik, senang dia. Tapi kalau dia orang capek, kaya luar biasa, tapi kafir, apa? Malaikat mengatakan, ayyatuhan nafsul khabithah, wahai jiwa yang busuk dalam jasad yang baik, keluarlah kamu untuk mendapatkan murka Allah. Apa arti kekayaan? Kaya luar biasa, jabatannya tinggi. Sopo sing sondampingi? Mana ajudannya? Mana bodyguardnya? Harus kayak gitu. Kalla, Allah memberikan peringatan keras, jangan keliru. Jangan sampai kalian terlena oleh dunia, sampai tidak ingat kepada Allah. Allah mengatakan, saubata, nanti kata Allah kalian bakal tahu. Kemudian diulang lagi oleh Allah. Kemudian Allah mengatakan, kalah. Kemudian Allah, jangan sampai kalian keliru oleh manusia. Saubat, 2 kali Allah mengatakan nanti kau bakal tahu. Peringatan itu ulang-ulang oleh Allah. Rasulullah mengatakan, kafa bil mauti, wah itu cukup bagimu. Barangkali orang tidak sempat mendengarkan ceramah, kalau ada orang mati lihat, renungkan. Sopo iki bosku, nggawa apa nek mati ini? Atasanku, apa yang dibawa? Ada pangkat yang dibawa, apa ada harta yang dibawa? Dibungkus digalekan kafan selesai.
Siapa yang mengantarkan? Sanak keluarga. Rasulullah mengatakan, tiap orang yang mati diantarkan tiga. Diantarkan oleh hartanya, barangkali mobilnya ikut mengantarkan. Dan sampai kedua keluarganya yang meletakkan justru anaknya sendiri. Bah, sing nganteng yo. Ada dikasih bantal, ada dikasih guling, lempung itu bantal gulingnya. Kemudian kata Rasulullah, diantarkan oleh amalnya. Dua yang kembali, harta dan anak keluarganya semua balik, tinggal dia dengan amalnya. Kalau amalnya banyak untung, tapi kalau tidak ada bahaya dia. Allah mengatakan, summa kala, diulang lagi oleh Allah. Kemudian jangan sampai kalian keliru, nanti kata Allah kalian bakal tahu. Kemudian yang ketiga Allah mengatakan kala, jangan sampai kalian keliru wahai manusia. Lau ta'lamuna, andaikan kalian sampai tahu ilmu yakin, ilmu yang menyebabkan kamu yakin sama Allah, yang menjadikan orang yakin betul kepada itu, namanya ilmu yakin. Apa kata Allah? Latar, pasti kata Allah kamu bisa lihat neraka, bukan dia sekarang bisa kelihatan. Kalau orang yakin betul kepada Allah, tembus tidak ada hijab. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dari kota Madinah khutbah bisa memberikan komando pasukan yang dikirim ke negara lain. Tidak ada dinding. Siapa saja orang yang beriman, siapa yang diberikan oleh Allah ilmu yakin, semua akan dibuka hijabnya sama Allah. Makanya tingkat pertama orang muttaqin disuruh yu'minuna, percaya bisa mengetahui. Percaya di ojo bantahan. Siapa yang bantah tidak bisa jadi. Ketika orang-orang kafir selesai perang Badar, dimasukkan dalam satu sumur Badar 70 orang, satu lubang. Dapat beberapa hari, 1, 2, 3 hari, kemudian Rasulullah datang ke kuburan mereka. Kemudian dipanggil oleh Rasulullah satu persatu, ya Abajal wa ya semua tokoh-tokoh kafir yang meninggal dunia dipanggil oleh Rasulullah. Rasulullah tanya kepada mereka, ya apa kata Rasulullah? Apa kamu sudah mendapatkan apa yang diancamkan oleh Allah kepadamu? Waktu itu Umar yang mengikuti Rasulullah, lihat Rasulullah bicara sama orang mati. Umar negor, ya Rasulullah, kamu bicara sama orang mati. Rasulullah mengatakan, jangan dikira tidak dengar. Semua yang kita bicarakan dia dengar. Cuma tidak jawab menurut doa. Ini dijawab pengerti. Makanya kita ketemu, assalamualaikum, masuk kubur sama, assalamualaikum. Siapa yang memberikan salam? Apa kata Rasulullah? Dia Allah mengembalikan roh untuk menjawab salam. Siapa saja orang yang ziarah kubur, pada saat kita mengucapkan assalamualaikum, darah sama sejahtera tempat tinggal orang yang beriman. Dan seperti rumah itu, tutup kuburan. Rasulullah kalau ziarah, kata Rasulullah, darah tempat tinggal orang-orang yang beriman. Kamu sekarang menjaga kita, dan insya Allah sebentar lagi kita akan nyusul. Waktu itu Rasulullah ditegur sama Umar, ya Rasulullah, kamu bicara sama orang mati. Rasulullah mengatakan kepada Umar, ya Umar, mereka kata Rasulullah lebih dengar dari kita. Makanya derap langkah kaki kita dengar semua. Siapa yang meletakkan? Cuma ada yang saya ngomong. Rasulullah mengatakan, andaikan kamu tahu siapa yang kamu pikir, kalau dia orang soleh, apa dia akan mengatakan, segerakan aku, segerakan aku. Tapi kalau dia orang kafir, jelas dalam hadis yang sahih, Rasulullah mengatakan, kalau yang kamu pikir itu orang kafir, dia mengatakan, ya wailah, cilaka, kemana kamu akan bawa saya? Kata Rasulullah, andaikan kamu dengan pingsan kamu tempat itu. Karena tidak dengar, ambil ketawa-ketawa, nguburnya guyon, coba gerungu, semaput, pingsan orang. Kita tidak tahu. Rasulullah yang tahu semuanya, dia yang menjelaskan kepada kita. Allah mengatakan dalam ayat ini, apa yang menyebabkan kita terhijab daripada ilmu yakin dunia. Kala Allah mengatakan, jangan sampai kalian lupa kepada Allah karena sibuk dengan dunia. Lau ta'lamun, andaikan kalian sampai mengetahui apa? Ilmu yang menyebabkan kamu yakin kepada Allah. Allah mengatakan, la tarawna, pakai mulut tauhid asakila, pasti kata Allah kau bisa lihat neraka jahim. Bukan nanti itu, kalau nanti ainul yakin, dari mulai di dunia. Pada mulanya Umar negur Rasulullah, ya Rasulullah, kamu bicara sama orang mati. Rasulullah mengatakan kepada Umar, ya Umar, mereka jauh lebih dengar dari kita. Setelah Umar jadi khalifah,
Ada seorang pemuda di kota Madinah meninggal dunia, tekun ibadatnya. Luar biasa pemuda ini. Pada saat meninggal dunia habis sholat asar, habis isya, Umar ziarah ke kubur, takziah ke rumah abahnya. Dikasih tahu sudah dikubur pemuda itu. Umar minta tolong coba tunjukkan mana kuburannya. Diangkarkan sama orang sampai di kuburan pemuda itu. Setelah Umar ziarah, kemudian menyolatkan. Setelah sholat dipanggil oleh Umar. Apa? Umar mengatakan kepada pemuda itu, ya fatah, wahai pemuda, Allah menyebutkan dalam surat Ar-Rahman, waliman khafa maqama rabbih, siapa saja orang-orang yang takut kepada Allah, jannatan akan diberi dua surga. Siapa orang yang takut kepada Allah akan langsung ngomong-ngomong sama orang mati. Kita ini buta tuli, tidak ngerti apa-apa, cuma mokong. Kalau sudah sampai yakin betul, terbuka semua hijab. Dipanggil sama Umar, ya fatah, kata Umar, wahai pemuda, Allah berjanji dalam surat Ar-Rahman, siapa yang betul-betul takut kepada Allah akan dapat. Langsung dijawab oleh pemuda, saya sudah mendapatkan dua surga itu ya Umar. Kalau sudah dapat bisa. Allah mengingatkan dalam ayat ini, lau, andaikan, kata Allah, kamu sampai pada tingkat ilmu yakin betul kepada Allah. Apa? Allah mengatakan pasti, kata Allah mengatakan pasti kamu bisa mendapat neraka jahim. Makanya Umar bin Khattab ini paling banyak. Bayangkan dari kota Madinah, pasukan yang dikirim ke negara lain, ceramai tengah-tengah khutbah. Tahu Umar menjerit, apa? Dia memerintahkan, ya sariyal jabal, wahai pasukan, mundur semuanya ke gunung. Ini orang-orang yang dengarkan ceramah. Ada apa Umar nyuruh mundur ini? Begitu selesai khutbah, orang-orang tanya kepada Umar, ya Amir, tadi kamu tengah-tengah ceramah menyuruh orang mundur. Kata Umar dari mimbar, saya tunjukkan pasukan yang saya kira terdesak. Semua begitu mereka kembali ke kota Madinah, satu persatu pasukan. Apa betul? Kata mereka, dalam keadaan kalau kita mendengar perintah dari Umar. Iki sih balik-balik kerasok. Iki suaranya Umar dari Madinah sampai negara, berarti kesek-kesek mana? Semua bisa dengar dengan jelas. Tak kata diketik lo, ditilik lo, pas. La tarawunna, Allah mengatakan, kalau orang sudah punya sampai pada tingkat ilmu yakin, bisa kelihatan. Nek yakin temenan dengan Allah Ta'ala, tak ada apa saja yang dikehendaki sama Allah bisa. Pada suatu hari, Rasulullah SAW keluar pagi, ketemu anak masih muda belia. Ada seorang pemuda yang bernama Harithah bin Malik Al-Ansari, seorang sahabat Ansar. Anak masih muda, umurnya antara 18, 17, 18 tahun, masih belasan tahun. Pagi Rasulullah ketemu dia, Rasulullah tanya, kaifa asbata, ya apa keadaanmu pagi ini? Dia mengatakan, ya Rasulullah, sekarang saya betul-betul beriman sama Allah. Rasulullah mengatakan, perhatikan lo kalau bicara, jangan asal ngomong saya beriman. Allah menyebutkan dalam suratul Baqarah, ada di antara orang-orang yang mengatakan saya beriman kepada Allah, orang munafik. Allah mengatakan, wa ma'hum bimu'minin, mereka tidak ada imannya. Ini sahabat yang istimewa, masih muda belia. Pagi Rasulullah tanya, ya apa keadaanmu? Kini dia tanya, kaifal hal, ana bi khair. Rasulullah katakan berkhairin, rumah sakit tidak ada ketemu. Seru. Nah ketemu dia berkhair jenenge. Yang ditanya, ya apa perkembangan rohani yang ditanya oleh Rasulullah? Kalau jasmani sudah jelas. Dia mengatakan, asbahtu mu'min, sekarang saya betul-betul beriman. Rasulullah mengatakan, perhatikan yang kamu ucapkan. Segala ucapan itu ada buktinya. Apa buktinya? Kita kalau mengaku saya beriman, oh buktinya, apalah rukun iman, masih ada SD apa? Rasulullah mengatakan kepada Harithah, wa ma hayat, apa tandanya kamu beriman kepada Allah? Dia mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, azabat nafsi, saya sudah mulai merasa bosan, jemu dengan dunia ini. Wis gini-gini toh, tangi turu mangan, ada lebihnya. Fa'ashartu
laili. Oleh karena itu kalau malam biasa bangun malam rindu kepada Allah, dan kalau pagi selalu dia puasa sunat. Terus perhatikan, yang diajak bicara ini guru besar Rasulullah. Dia mengatakan kepada Rasulullah, ka'anni bi'arsi rabbi barzah, seakan-akan saya bisa melihat zahir jelas nyata. Bukan kelihatan atap tembok, sampai langit ketujuh sidratul sampai kelihatan arsy. Ini yang diajak bicara Rasulullah. Dan yang saya kecekel anget rupanya stres bae ngomong sing ndak dan kepedan kalau orang sarang. Dan apa dia mengatakan, saya ditunjukkan oleh Allah orang yang di dalam surga, ya, dan saling berkunjung yang satu, dan saya tunjukkan orang di neraka jerat-jerit. Ini guru besar Rasulullah. Rasulullah tanya, ya apa keadaan? Saya diperlihatkan orang di neraka jerat-jerit, dan saya ditunjukkan orang di surga itu saling sambang menyambang yang satu dengan yang lain. Perhatikan apa jawaban Rasulullah. Arafta, kamu sudah tahu, kamu sudah sampai pada tingkat ma'rifat ilmu yakin. Falzam, kata Rasulullah, jagan. Kalau kamu sudah tahu, jokol. Dia bilang, doakan saya mati syahid. Didoakan oleh Rasulullah, mati waktu perang Uhud. Begitu dia meninggal dunia, ibunya datang ke Rasulullah. Dia bilang, ya Rasulullah, kamu kan tahu di mana tempat anak saya. Semua tempat kamu tunjukkan. Kalau di surga saya ridho, tapi kalau saya mau jerat-jerit. Rasulullah mengatakan kepada ibunya, ya Ummah Harithah, surga itu bertingkat sampai 100 tingkat. Anakmu bukan cuma masuk surga, anakmu diletakkan oleh Allah Firdausalah, di surga Jannatul Firdaus yang paling tinggi. Anak masih muda belia. Ibunya pulang dengan gembira. Dia mengatakan, untung Harithah, tak apa-apa walaupun dia meninggal, asal dalam surga. Allah mengingatkan, jangan sampai karena sibuk dengan dunia lupa akhirat, rugi. Lihat si kaya, apa ada orang kaya mati harta, apa ada orang pangkat meninggal dunia bahkan juga jabatan kedudukan pangkat dahono. Allah mengatakan, kala, kata Allah, jangan sampai kalian keliru. Lau ta'lamuna, andaikan kalian sampai pada tingkat ilmu yakin, la taurawna, pasti kata Allah kami bisa melihat neraka jahim. Bisa. Anas bin Malik, cerita pamannya dia, Anas ibn Nadhr, di waktu perang Badar dia ada ikut. Karena Rasulullah memang yang mau ikut boleh, memang tidak niat perang, niat mengadakan kafilah. Orang yang mau ikut apa-apa yang dia ikut dapat, ternyata terjadi perang. Dia bilang, nanti dia janji, kalau sampai terjadi perang lagi, Allah akan lihat apa perbuatan saya. Sa'ad bin Abi Waqqas itu panglima perang. Dia mengatakan, tidak bisa saya niru Anas. Luar biasa. Di saat babak pertama menang, kemudian babak kedua umat Islam sudah mulai kadar-kadir. Pada saat itu dia makan kurma. Dia mengatakan kepada Sa'ad, ya Sa'ad, saya bisa mencium baunya surga dari sini. Ambu surga itu. Orang kalau sudah yakin betul kepada Allah, tidak nunggu mati. Di dunia sudah bisa mencium. Apa? Dia mengatakan kepada Sa'ad, ya Sa'ad, saya bisa mencium baunya surga. Wanginya surga itu tercium dari sekarang. Waktu itu dia makan kurma. Dia bilang, kalau masuk surga tunggu habisnya kurma kesuat, lepas sama dia dibuang. Langsung maju sampai dia mati syahid. Kata Sa'ad bin Abi, saya tidak bisa niru dia. Luar biasa ini orang. Allah mengatakan, apa yang menghijab kita ini? Dunia ini. Makanya Allah mengatakan, alhaakum, kalian lupa. Rasulullah pada saat berangkat ini, anikah kalian lalai daripada taat kepada Allah. Kenapa? Berperang tak habis-habis sampai masuk ke dalam kubur. Apa yang dicari? Dunia terus. Allah memberikan peringatan, kalla, jangan keliru. 3 kali dalam ayat ini Allah memberikan peringatan, jangan sampai kalian berbuat, jangan berbuat begitu, jangan berbuat begitu. Allah mengatakan, andaikan kalian sampai punya ilmu yakin, yakin betul kepada Allah, la taruna, pasti kalian bisa melihat neraka jahim. Makanya Rasulullah mengatakan, andaikan kamu bisa melihat apa yang saya lihat dan bisa melihat apa yang saya lihat, barangkali kamu tidak sempat ketawa. Pada suatu hari Rasulullah jalan, kaget Rasulullah tersentak. Rasulullah mengatakan, 2 orang ini dalam kubur sedang disiksa. Apa sebab
sahabatnya dalam surga. Tahu Rasulullah. Orang yang ada dabu sekarang sedang disiksa, ayo didoakan. Sampai Rasulullah meletakkan daun pohon, mudah-mudahan sampai keringnya ini dia diampunkan sama Allah, diberi keringanan. Yang satu kenapa? Rasulullah mengatakan yang satu disiksa karena kalau kencing tidak tuntas. Rasulullah mengatakan isnanzil yang bersih kalau kencing, fa inna amata ala, karena kebanyakan umumnya orang siksa dari kubur karena kencing ini. Susu begitu bergerak cerut kena celananya najis sampai bersih betul. Yang kedua, namimah, suka adu domba, suka menyebarkan fitnah. Rasulullah mengatakan dua orang ini disiksa karena itu. Kalau Allah sudah menunjukkan, kalau sudah yakin betul, semua hijab dibuka. Allah mengatakan, "Tsumma la tarawunnaha 'ainal." Kemudian Allah mengatakan, nanti kata Allah, nanti kamu akan lihat ainul yakin, kata Allah, dengan mata telanjang. Kelihatan nyata. Tapi sudah mau beriman saat itu percuma. Sekarang suruh percaya. Kalau sudah kelihatan surga neraka mau ditutupi oleh orang neraka itu gak bisa. Mereka mengatakan Rabbana absarna, kata orang-orang kafir, ya Tuhan kami sudah lihat nerakanya, wasamia, dan kira-kira orang neraka. Mereka minta kepada Allah, barji'na na'mat, kembalikan kami sebentar saja, kata mereka. Mau berbuat amal yang soleh. Semua harta saya mau saya sedekahkan. Telat. Wis ketok ngono. Apa artinya dunia? Jangankan nanti di dunia itu. Delon paling suki simat. Semua meeting. Separkan dan tim ahli lingkungan. Bisa lulu. Di waktu datangnya malaikat maut. Bukan satu dokter. Tim dokter. Semua mati. Lo tulu menjadi mati. Allah mengingatkan dalam hati, nanti kata Allah, kalian akan lihat itu neraka kata Allah, ainal yakin, kata Allah, dengan mata, satu keyakinan. Tsumma la tus'alunna yauma idzin 'anil, kemudian kamu, kata Allah, akan ditanya oleh Allah segala nikmat yang pernah, apa saja nikmat yang kamu rasakan bakal ditanya sama Allah. Di dalam riwayat Abdullah bin Abbas, dia berkata pada suatu hari Umar bin Khattab radhiyallahu, dia cerita, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inda dhahirah, pada suatu siang Rasulullah keluar siang-siang. Rasulullah biasanya siang di rumah, tapi ini karena lapar luar biasa, tidak mau minta. Rasulullah berangkat ke masjid dalam keadaan lapar, duduk di masjid, sementara kita datang Abu Bakar Siddiq. Subhanallah, kalau sudah sehati ya. Rasulullah tanya sama Abu Bakar, kenapa kamu keluar siang-siang? Yang menyebabkan aku keluar sama dengan yang menyebabkan kamu keluar, ya Rasulullah. Sepotong ngerti ini. Rasulullah tanya, kenapa keluar siang hari? Siang itu biasanya istirahat, qailulah, tidur sebentar, istirahat. Kata Abu Bakar, yang mendorong saya keluar sama dengan yang mendorong kamu keluar, ya Rasulullah. Ya sudah, duduk. Tak lama Umar khutbah masuk masjid. Rasulullah tanya, kenapa kamu keluar siang-siang? Kata Umar, yang menyebabkan saya keluar, yang mendorong kamu berdoa untuk keluar, lapar, tiga-tiga. Rasulullah mau dikasih sama Allah sofa, mau dijadikan gunung emas, gelem? Enggak. Loh, tetap jadi Nabi Rasul. Sogih, lah enak iso bantu wong. Teori ini, nek sogih kowe enak sapa sing butuh tak tepat tak totokno kabeh. Nek sing durung duwe iku gampang noto, karena harus ditoto paling watu, krikil. Noto duwe wae ndasi kuali ndak oleh. Dikualat. Rasulullah tanya sama Abu Bakar dan Umar, kamu ada kekuatan jalan, ayo. Kemana? Rasulullah mengatakan, mari kita keluar ke tempat, ke kebunnya Ibnu Tayhan Abil Haitham Al-Ansari, seorang sahabat Ansar. Kata Rasulullah, kau masih kuat? Sudah kuat. Jalan dua orang itu, Rasulullah di depan, kemudian Abu Bakar dan Umar di belakangnya. Sampai di rumah orang itu, kemudian Rasulullah berikan salam. Kebetulan istrinya di pintu. Pada saat Rasulullah memberikan salam, dijawab sama istrinya, Waalaikumsalam.
Tapi pelan, Rasulullah tidak dengar. Sengaja dijawab pelan, biar apa? Diulang lagi oleh Rasulullah. Rasulullah ulang lagi, Assalamualaikum, dijawab lagi, tapi pelan sama istrinya. Sampai 3 kali. Tidak ada. Rasulullah mau pada saya istrinya keluar. Dia bilang, ya Rasulullah, saya dengar. Sengaja saya jawab pelan, kenapa? Biar didoakan lagi oleh Rasulullah. Terus pinter lu, kok tidak ngeretung gitu. Kata istrinya, sengaja ya Rasulullah, kenapa? Itu salam doa, apalagi yang mendoakan Rasulullah, mudah-mudahan kamu sekeluarga diberikan keselamatan dan dapat barokah. Makanya dia pelan. Jadi Rasulullah ulang lagi. Rasulullah itu tidak ngambulan kalau gini. Terus tak salam itu telu. Jawab, tak jawab pelan. Cina itu. Kan itu ngambulan. Rasulullah tidak tahu ngambul. Rasulullah tanya, mana suamimu? Kata dia, sebentar ya Rasulullah, dia masih ambil air. Senang, begitu tahu Rasulullah dapat, mari persilakan masuk. Rasulullah masuk. Tak lama suaminya, begitu kelihatan Rasulullah, apa dia mengatakan, tidak ada hari yang lebih bahagia dari saya. Ketemuan Rasulullah dan 2 orang sahabat, Abu Bakar dan Umar. Tunggu sebentar. Langsung dia manjat pohon kurma, diambil, diberikan. Kata Rasulullah, cukup, jangan banyak-banyak. Diambilkan air, kemudian Rasulullah duduk dengan keluarga ini. Setelah Rasulullah selesai makan, kemudian Rasulullah mengatakan kepada Abu Bakar, ya ini nikmat yang kamu bakal ditanya sama Allah. Kon metu mau lapar, sekarang balik sudah kenyang. Aja enak-enakan. Ditakoni, apa terima kasih untuk Allah Ta'ala? Cuma kurma tok, cuma. Lalu syukuri. Rasulullah mengatakan, ya ini kata Rasulullah yang disebutkan oleh Allah dalam surat At-Takatsur, "Tsumma latus'alunna", kemudian kamu kata Allah akan apa saja nikmat yang diberikan kepadamu akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat. Kata Rasulullah, kamu tadi keluar lapar, sekarang pulang dalam coba kali tanya, apa terima kasihmu kepada Allah? Allahumma hamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wan nahar waj'alhu hujjatan lana ya rabbal alamin. Kalau ada kekurangannya saya mohon maaf yang banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.